Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahra Jamlin Saragi, NIM 0310193139. Di sini saya akan menjelaskan tentang respirasi hewan. Respirasi ialah proses pembakaran oksidasi senyawa organik di dalam sel guna memperoleh energi. Respirasi bertujuan menghasilkan energi. Energi hasil respirasi tersebut sangat diperlukan untuk aktivitas hidup seperti mengatur suhu tubuh, pergerakan, pertumbuhan, dan reproduksi. Jadi, kegiatan bernapas dengan respirasi saling berhubungan karena pada proses pernapasan dimasukkan oksigen dan oksigen tersebut digunakan untuk respirasi guna menghasilkan energi. Ada beberapa fungsi bernapas yang penting adalah: satu, mengambil O2 yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan pembakaran. 2. Mengeluarkan CO2 yang terjadi sebagai sisa dari pembakaran kemudian dibawa oleh darah paru-paru untuk dibuang. Di sini saya akan menjelaskan tentang difusi gas dalam respirasi. Pernapasan merupakan suatu proses pertukaran gas-gas respirasi, yaitu oksigen karbon dioksida. Fungsi utama pernapasan adalah menyediakan oksigen untuk kelangsungan proses metabolisme sel-sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida hasil dari metabolisme tersebut. Sistem pernapasan meliputi saluran pernapasan yang berfungsi dalam konduksi udara, bermula dari rongga hidung, faring, laring sehingga paru, organ pertukaran gas, dan sistem sirkulasi darah yang membawa oksigen ke jaringan tubuh dan membawa karbon dioksida ke alveolus. Proses pernapasan terjadi akibat dari inspirasi dan ekspirasi yang mengakibatkan oleh kontraksi otot-otot interkostal dan diafragma. Setelah oksigen di saluran ke paru-paru, akan berlakulah proses difusi dan transportasi gas tersebut ke kapiler darah, seterusnya ke jaringan dalam tubuh. Udara atmosfer masuk ke dalam paru-paru dengan aliran yang sangat cepat. Ketika dekat alveoli, kecepatannya berkurang sampai terhenti. Udara atau gas yang baru masuk dengan cepat berdifusi atau bercampur dengan gas-gas yang telah ada di dalam alveoli. Kecepatan gas berdifusi di sini berbanding terbalik dengan berat molekulnya. Gas oksigen mempunyai molekul gas oksigen lebih cepat dibandingkan dengan gerak molekul gas karbon dioksida, sehingga kecepatan difusi oksigen juga lebih cepat. Di sini respirasi melalui difusi sederhana. Bernapasnya yang mengambil dan mengeluarkan udara pernapasan melalui paru-paru. Kemudian arti yang lebih khusus, ada pertukaran gas yang terjadi di dalam sel dengan lingkungannya. Pada pernapasan langsung, pengambilan udara pernapasan dilakukan secara langsung oleh permukaan tubuh, dan pada pernapasan tidak langsung ada melalui saluran pernapasan. Manusia bernapas secara tidak langsung, artinya udara pernapasan tidak berdifusi langsung melalui seluruh permukaan kulit, selalu put tipis. Tempat langsung difusi gas tersebut terlindung di dalam bagian tubuh berupa gelembung paru-paru. Pernapasan atau pertukaran gas pada manusia berlangsung melalui dua tahap, yaitu eksternal dan internal, pernapasan luar dan pernapasan dalam. Evolusi dan desain organ-organ respirasi spesifik. Yang pertama, hidung dan rongga hidung. Yang kedua, tenggorokan atau faring. Yang ketiga, pangkal tenggorokan atau laring. Yang keempat, trakea. Yang kelima, bronkus. Yang keenam, paru-paru. Respirasi insang, trakea, dan paru-paru. Macam-macam alat pernapasan pada hewan: paru-paru, insang, dan trakea. 1. Alat pernapasan pada burung. Burung bernapas dengan paru-paru. Burung mempunyai alat pernapasan, yaitu pundi-pundi atau kantong udara. Pundi-pundi udara atau kantong udara berguna untuk menyimpan udara pada waktu terbang. Proses pernapasan burung adalah sebagai berikut: hidung, tenggorokan, pundi-pundi udara. Ketika terbang, pernapasan burung berasal dari udara dalam pundi-pundi udara
Dan ketika burung mengisi pundi-pundi udaranya, yang kedua, reptil bernapas dengan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, kemudian masuk ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Yang ketiga, ikan. Ikan bernapas dengan insang yang berjumlah 4 pasang. Ikan memiliki gelembung renang yang berguna untuk menyimpan oksigen atau pengatur gerak air. Ikan yang hidup di tempat yang kurang air atau berlumpur mempunyai lipatan insang disebut labirin. Labirin yang menyimpan cadangan oksigen. Yang keenam, mamalia. Suatu hewan mamalia, baik mamalia darat maupun mamalia air, bernafas dengan paru-paru. Seekor lumba-lumba dan paus mengeluarkan kepalanya ke permukaan air untuk menghirup udara dan setelah lama menyelam kembali ke permukaan air untuk mengembuskan udara lembab dan hangat dari paru-paru.